Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua sahabat otomasi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada Zoom meeting singkat ini yang akan kita rencanakan mulai pukul 10 ini hingga 40 menit ke depan. Perkenalkan, saya Oki selaku Sales Engineering dari Wicon Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya juga menjadi moderator. Acara singkat ini akan kita mulai dengan presentasi singkat dari saya sendiri mengenai produk dari Wicon, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menerangkan lebih lanjut mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu Wicon Industrial IoT System. Dan nanti jika waktu memungkinkan, bisa bertanya mengenai produk-produk Wicon atau berdiskusi langsung melalui link yang akan saya sebarkan di fitur chat nanti. Untuk itu kita langsung saja ke presentasi singkat mengenai produk-produk dari Wicon. Wicon Technology memiliki produk diantaranya ada HMI, PLC, VBox, Servo, dan IPC. Untuk selanjutnya, HMI, Wicon sendiri memiliki 4 varian tipe HMI. Yang pertama ada Levi series HMI, yaitu HMI standar dari Wicon. Berikutnya ada PI 3000, seri HMI basic dari Wicon, mulai dari 4,3 in hingga 10,2 in, yang mana pada bulan ini kita juga mengeluarkan produk terbaru kita yang sudah IoT. Jadi HMI-nya sudah ada fasilitas IoT di dalamnya. Selanjutnya ada PI 8000 dan PI 9000. Ini masing-masing sudah IoT juga, yaitu untuk remote access dan remote monitoring dari Android maupun iOS. Terkhusus untuk PI 9000 ini memiliki dimensi layar yang cukup besar, yaitu 15 in dengan full body aluminium. Untuk fisik dari HMI, saya mencontohkan HMI PI 3000 yang mana HMI ini sudah memiliki desain yang bagus, compact, dan pot-pot yang lengkap. Selanjutnya kita ke PLC. Untuk PLC sendiri, Wicon memiliki tipe PLC berjenis compact yang terdiri dari 16 hingga 60 I/O yang masih dapat di-expand sesuai kebutuhan dari teman-teman semuanya. Untuk variannya sendiri terdiri dari 5 varian. Yang pertama ada LX3V, LX3VP, LX3VE, LX3VM, dan LX5V. Untuk LX5V sendiri sudah built-in 8 channel high speed yang sangat direkomendasikan untuk kebutuhan servo. Untuk fisiknya sendiri seperti ini, dia berjenis compact ya. Dan semua PLC dari Wicon memiliki port komunikasi RS485. Selanjutnya kita ke inverter. Wicon memiliki inverter mulai dari 750 watt hingga 400 kW, berdesain compact size, support
PID function dan fitur-fitur inverter seperti pada umumnya. Selanjutnya, Wicon juga memiliki IPC. Industrial panel PC ini dari Wicon tersedia dari 10 in hingga 21 in yang memiliki indeks proteksi 65 pada front panelnya dan memiliki operating system GA900, Intel Core i3, Core i5, dan Core i7 sebagai opsional. Ada dukungan capacitive storage serta pengoperasian secara terus-menerus. Untuk selanjutnya kita ke produk bestseller kita ya, ada servo produk. Untuk servo produk dari Wicon sendiri, kita memiliki kapasitas dari 400 watt hingga 2,3 kW dengan fitur-fitur sebagai berikut, yaitu ada automatic self tuning, virtual DIDO, digital input digital output, pulse frequency monitoring, Modbus communication, dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya kita ada VBox. Produk VBox ini adalah produk unggulan kita yang memungkinkan untuk teman-teman menjadikan ini sebuah IoT, yang mana VBox ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya yang menjadi tema kita pada kali ini, yaitu Wicon Industrial IoT System. Untuk selanjutnya langsung saja akan saya alihkan ke teman saya untuk waktu dan tempatnya untuk menerangkan lebih lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi waktu dan diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di acara singkat kita pada pagi hari ini, walaupun diselenggarakan secara virtual. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk join di acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada saudara Oki Tri Saputro yang telah menjelaskan produk line dari Wicon itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maftuh Ihsan. Saya sebagai technical support sekaligus engineer di Wicon Indonesia. Kemudian di sini saya akan menerangkan tentang produk dari Wicon untuk IoT system. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Nah, di sini Wicon Industrial IoT System. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Karena kita tahu untuk IoT System sendiri di saat ini sangat memiliki kemajuan yang sangat pesat. Dan Wicon juga memiliki IoT produk. Nah, Wicon IoT product. Nah, di Wicon sendiri kita memiliki berbagai macam untuk IoT product. Yang pertama ada Wicon VBox, dan yang kedua ada Wicon HMI dan IPC. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Wicon VBox. Nah, Wicon VBox itu sendiri adalah device yang berfungsi sebagai gateway penghubung data dari PLC ataupun Modbus RS485 device ke cloud yang namanya Wicon VNet, sehingga memungkinkan kita dapat mengkontrol dan memonitoring data dari jarak jauh. Nah, untuk VBox ini sendiri sangat cocok digunakan jika kita memiliki aplikasi-aplikasi semacam HVAC system, chiller system, ataupun monitoring sistem yang lainnya. Jadi dengan adanya Wicon VBox ini kita bisa mengkontrolnya lewat handphone, lewat komputer, ataupun lewat iOS. Nah, untuk monitoringnya dia sudah berbasis cloud mode dan tentunya sudah real time. Kemudian di sini saya akan membahas port-port yang tersedia di Wicon VBox ini. Dan untuk
yang di sini yang saya jelaskan adalah VBox H-Series. Di sini terdapat untuk Ethernet, LAN Ethernet di sini digunakan untuk komunikasi ke PLC. Nah, untuk komunikasinya sendiri dia memiliki dua protokol. Yang pertama komunikasi Ethernet TCP/IP dan dia juga sudah support untuk komunikasi Modbus TCP/IP. Nah, kemudian di bawah sini itu ada One Ethernet port. Nah, One Ethernet port ini sendiri digunakan untuk memberikan akses internet dari ISP atau Internet Service Provider ke Wicon VBox sebagai penghubung atau pemberi internet dari Wicon VBox terkoneksi dengan cloud-nya dari VBox itu sendiri. Kemudian di sebelah sini terdapat berbagai macam indikator. Ada indikator power, ada indikator status online apa atau offline-nya device ini. Kemudian di bawah sini ada port komunikasi berbentuk DB9. Nah, DB9 ini memiliki protokol RS422, RS232, dan juga RS485. Nah, di sini digunakan untuk komunikasi ke PLC ataupun ke device lainnya. Kemudian di sebelah sini di VBox ini sendiri sudah terpasang built-in digital input ataupun digital output. Kemudian di bawahnya terdapat RS485 atau Modbus RTU interface. Dan untuk powernya sendiri yang di sini yang digunakan adalah DC 24 volt. Nah, untuk tipe koneksinya itu tergantung dari tipe atau model VBox itu sendiri. Ada yang support untuk koneksi internetnya menggunakan WiFi, ada juga yang support menggunakan 4G SIM card. Nah, untuk 4G SIM card-nya ini sendiri itu sudah berbasis global. Jadi, kita bisa menggunakan provider kartu SIM card dari mana saja, tergantung tingkat kekuatan sinyal di daerah masing-masing. Kemudian saya akan lanjut untuk membahas dari VBox arsitekturnya. Nah, untuk arsitekturnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, jika kita memiliki berbagai macam aplikasi, baik itu ada smart greenhouse, HVAC system, monitoring system, ataupun chiller system, ataupun sistem yang lainnya. Nah, jika kita ingin mengkoneksikannya atau kita ingin memonitoringnya secara real time dari jarak jauh, bisa kapanpun dan dimanapun, nah VBox ini adalah sebagai solusinya. Bukan hanya VBox, kita juga bisa menggunakan HMI IG series. Nah, untuk komunikasi nanti datanya akan masuk ke Wicon VBox. Nah, dari Wicon VBox ini datanya akan diupload ke cloud dari Wicon yang disebut VNet System. Nah, untuk penyedia dari cloud VBox ini sendiri, untuk server Asia itu providernya adalah dari Huawei Cloud yang sudah tidak diragukan lagi untuk cloud modenya. Namun jika saudara masih merasa aman, masih merasa kurang aman untuk keamanan atau enkripsi sendiri di cloud VNet ini, maka saudara bisa menggunakan private cloud yang saudara miliki. Jadi untuk cloud-nya ini sebagai opsional, kita bisa menggunakan cloud dari Wicon secara gratis ataupun kita menggunakan cloud yang berbayar. Nah, komunikasi dari Wicon VBox ini ke VNet dia menggunakan MQTT protokol. Nah, untuk MQTT protokol itu sendiri, mengapa kita menggunakan MQTT protokol? Karena MQTT protokol inilah sangat diunggulkan sekali untuk komunikasi data jarak jauh. Kemudian dari VNet ini, dia bisa connect ke yang sudah saya jelaskan. Misal kita bisa menggunakan Microsoft Azure, dan dari VNet ini kita bisa mengambil datanya ke OPC server, baik itu CAP server atau OPC server yang lainnya. Kemudian kita juga sudah diberi fasilitas untuk mengkoneksikannya ke SCADA system, bisa ke Wonderware InTouch, bisa ke Mitsubishi Iconic SCADA, ataupun ke SCADA sistem yang lainnya. Untuk demo SCADA-nya nanti akan saya sedikit tampilkan di akhir presentasi. Kemudian kita lanjut membahas tentang VBox fitur atau keunggulan dari VBox. Yang pertama, dia sudah support untuk remote operation. Nah, yang kedua, dia sudah support untuk data collection. Nah, yang ketiga, dia support untuk sistem integration. Nah, untuk yang terakhir,
dia untuk keamanannya itu sangat terjaga, walaupun kita menggunakan cloud gratis yang sudah diberikan oleh VBox, oleh Wicon. Kemudian di sini saya akan membahas fitur yang pertama, yaitu remote operation. Nah, untuk remote operation ini berguna untuk memudahkan pengoperasian di mana saja dan kapan saja, baik itu melalui PC, Android ataupun iOS. Nah, jadi ketika saudara ingin mengkoneksikan suatu sistem yang saudara miliki, maka VBox ini bisa menjadi solusinya. Karena kita bisa monitoringnya, baik itu di mana saja dan kapan saja. Contoh aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai seperti smart greenhouse ataupun smart home ataupun sistem baterai monitoring system ataupun chiller system ataupun sistem yang lainnya. Kemudian keunggulan yang kedua, dia sudah support untuk programming. Nah, remote programming ini sendiri adalah ketika PLC itu sudah terkoneksi dengan VBox, maka kita bisa melakukan remote programming, baik itu upload program, baik itu download program, baik itu debugging program jika terjadi masalah. Nah, itu bisa dilakukan ketika PLC tersebut sudah terkoneksi dengan VBox. Tidak hanya untuk PLC saja, kita juga sudah bisa melakukan remote download ataupun remote upload ke HMI yang sudah terkoneksi dengan Wicon VBox. Nah, untuk remote programming ini sendiri, tidak hanya support untuk PLC Wicon, jadi dia sudah support ke PLC apa aja yang sudah terkoneksi dengan Wicon VBox. Nah, keunggulan dari remote programming ini sendiri, kita tidak perlu lagi datang ke lapangan untuk sekedar melakukan download ataupun melakukan upload di dalam suatu program PLC. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya seperti ini. Misal kita memiliki suatu sistem di Makassar, sedangkan kita berada di office kita berada di Tangerang. Nah, kemudian di Makassar itu terjadi error atau terjadi masalah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk datang ke Makassar. Kita cukup buka Wicon VBox, kita bisa melakukan debugging, kita bisa melakukan troubleshooting dari jarak jauh. Nah, ini menjadi poin tersendiri karena kita lebih hemat di waktu dan kita lebih hemat di biaya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas untuk cloud mode-nya. Untuk fitur selanjutnya cloud mode. Nah, di sini untuk fitur cloud mode ini itu memberikan akses mudah untuk terkoneksi dengan pihak ketiga IoT platform, baik itu private cloud, baik itu Microsoft Azure Cloud ataupun penyedia cloud service yang lainnya. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada device management. Nah, dari akun VNet ini kita bisa memonitoring atau memanajemen puluhan bahkan ribuan device VBox yang kita miliki. Jadi kita tidak diberi batasan untuk maksimal dari suatu device yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya ada fitur untuk data connectivity. Nah, fitur ini itu sangat fleksibel karena kita mampu mengkoneksikan VNet system ini ke OPC server, ke MQTT server atau MQTT broker ataupun ke device yang sudah support untuk protokol HTTP API. Kemudian saya akan lanjut untuk fitur selanjutnya ada data collection. Nah, yang pertama untuk data collection, connect device to IoT platform. Maksud dari connect device to IoT platform ini sendiri adalah kita bisa mengkoneksikan semua sistem yang kita miliki ke cloud monitoring system. Nah, untuk cloud monitoring system ini itu sudah diberikan secara gratis oleh Wicon. Kita sudah diberikan untuk SCADA secara gratis dan juga SCADA tersebut berbasis cloud. Dan kita jadi untuk SCADA ini kita bisa monitoringnya baik di laptop, di PC ataupun di iOS. Kemudian yang selanjutnya untuk data collection-nya kita support 300 lebih tipe PLC. Kemudian yang terakhir ada Cloud Historical Data Logging. Nah, di VNet Cloud ini kita sudah diberi akses secara gratis untuk historical logging atau historical alarm.
Nah, untuk historical logging ataupun historical alarm ini sendiri untuk kapasitasnya tergantung dari device yang kita miliki. Untuk yang paling tinggi kita sudah support untuk penyimpanan maksimal 90 hari. Dan untuk data hasil record kita bisa ekspor ke bentuk Excel atau CSV file. Kemudian untuk gambaran melakukan remote programming-nya seperti ini dari PLC. Ini tidak hanya berlaku untuk PLC Wicon saja. Misal di lapangan kita memiliki PLC Mitsubishi, PLC Omron, PLC Siemens, PLC Schneider atau PLC yang lainnya. Asalkan device itu sudah terkoneksi dengan VBox, maka kita bisa melakukan remote programming, baik itu upload, download ataupun sebagainya. Kemudian saya akan lanjut untuk fitur yang selanjutnya ada sistem integration. Nah, maksud dari sistem integration ini yang pertama adalah kita bisa menjadikan VNet sistem ini sebagai sentralisasi sistem. Nah, sentralisasi sistem maksudnya adalah kita bisa menggabungkan beberapa project area yang kita miliki. Untuk gambarannya, misal di sini saya memiliki 3 sistem. Nah, ini bisa lebih ya. Misal di sini untuk sistem project A, yang di tengah B, nah yang terakhir itu C. Nah, untuk jarak antara project ini atau set ini sangatlah jauh. Jadi, sedangkan customer ingin melakukan satu kontrol, satu monitoring di dalam server room. Nah, untuk solusinya kita tinggal memasangkan VBox ini di dalam ke suatu set-set yang kita miliki. Misal untuk ini untuk project A, project B, project C. Nah, masing-masing dipasang satu VBox. Nah, nantinya dari satu VBox itu nanti datanya akan masuk ke PC server. Jadi kita bisa memonitoring 3 project sekaligus di dalam satu PC server. Dan kemudian dan juga fitur selanjutnya dari VNet System ini, dari masing-masing VBox itu dapat berkomunikasi atau dapat memberikan trigger. Oke, memberikan trigger maksudnya untuk contohnya seperti ini, misal di area A ini terjadi kebakaran. Nah, di sistem itu akan, misal di sistem itu ketika di area A terjadi kebakaran, maka dia akan melakukan suatu proses untuk mengamankan sistem atau project yang ada di B. Nah, dari project di A ini dia akan mengirimkan sinyal ke project B. Nah, itu untuk datanya dia bisa berkomunikasi melalui VNet system kita. Kemudian di sini ada kita bisa berbagi data dengan user lain. Nah, maksud dari berbagi data dengan user lain, kita bisa men-sharing parameter yang kita miliki, kita bisa men-sharing untuk cloud SCADA yang kita miliki ke user lain, dan tentunya memiliki akses level yang berbeda-beda tergantung dari administrator yang memberikan akses. Kemudian kita ke slide yang terakhir, di sini ada untuk security service-nya. Nah, untuk security service-nya sendiri ini sudah tidak diragukan lagi. Yang pertama, dia sudah support untuk hardware security. Ini untuk mengidentifikasi dan menolak permintaan akses yang tidak sah. Kemudian ada untuk fitur platform security untuk mencegah perangkat dan pengguna yang tidak sah untuk mengakses platform. Kemudian ada access security untuk memblokir pengguna yang tidak sah atau mungkin menyebabkan bahaya. Jika suatu di VNet server itu menemukan suatu kejanggalan yang menyebabkan adanya bahaya, maka dari VNet akan otomatis memblokir atau memblokir yang orang ingin mencoba untuk masuk. Kemudian ada communication security untuk mencegah komunikasi secara proaktif dari penyadapan ataupun pembajakan. Kemudian yang terakhir ada data security. Wicon berjanji untuk tidak menggunakan atau membagikan data ke pengguna lain. Jadi untuk datanya sendiri sudah terjamin aman. Oke, untuk presentasinya seperti itu. Di sini saya akan mendemokan sedikit tentang komunikasi dari Wicon VBox ke SCADA Mitsubishi.
Oke, untuk arsitekturnya yang dipakai seperti ini. Di sini saya memiliki beberapa PLC. Nah, nantinya PLC akan terkoneksi dengan Wacom VBox. Untuk akses internetnya, seperti yang saya sudah jelaskan, bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan 4G SIM card, ataupun menggunakan Ethernet WAN. Nah, dari Ethernet WAN itu sendiri nanti datanya akan di-upload ke VNet System ataupun sistem cloud yang kita miliki. Nah, dari Wacom VNet System ini datanya akan langsung ke SCADA Iconic Mitsubishi SCADA. Nah, dan tentunya ini sudah tidak menggunakan jaringan lokal lagi karena di sini sudah menggunakan jaringan internet atau jaringan yang berbeda. Kemudian di sini saya akan menunjukkan untuk tampilan dashboard dari Wacom VNet System sendiri. Untuk dashboardnya kita bisa akses menggunakan software ataupun kita bisa akses langsung menggunakan Google Chrome atau browser yang lainnya. Nah, ini adalah untuk tampilan dari dashboard VNet System sendiri. Ini adalah untuk tampilan dashboardnya. Di sini ada beberapa informasi yang kita dapat ketika kita pertama kali membuka VNet System. Dan tentunya untuk VNet System ini sendiri juga diberikan secara gratis. Untuk pembuatan akunnya juga sangat mudah. Di sini tertera untuk device mappingnya di sini. Kita pergi ke detail. Nah, di sini kita bisa monitoring device-device yang kita miliki. Soalnya di sini yang terkonfigurasi di akun VNet saya ada satu VBox. Nah, VBox ini itu kita bisa lihat posisinya terletak di mana. Dan kita juga bisa monitoring statusnya seperti offline kah, online kah suatu device itu, ataupun nanti di sini akan muncul notifikasi jika device terjadi alarm. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri, ini adalah masing-masing VBox yang saya miliki. Di sini saya memiliki satu VBox yang sudah terkonfigurasi. Di sini untuk data tag-nya di sini sudah terkonfigurasi atau sudah muncul di sini. Kemudian saya langsung menjelaskan untuk contoh monitoringnya ke SCADA Mitsubishi. Nah, di sini saya sudah membuat template untuk komunikasi ke SCADA Mitsubishi. Nah, di sini saya membuat sistem irrigation system. Tiap-tiap gate atau tiap-tiap pintu air dia terpasang oleh Wacom VBox. Nah, di sini kita juga bisa ambil untuk status offline atau online-nya suatu device. Kita klik di sini. Kita juga bisa merubah setting point yang kita miliki. Di sini saya akan merubah setting point di sini 40. Oke, kita juga lihat di VNet ini. Nah, di sini juga 40. Kita juga bisa merubah nilainya dari sini. Misal kita isi 100. Kita buka lagi untuk SCADA Mitsubishi-nya. Oke, di sini udah 100. Untuk komunikasinya juga sangat cepat. Mungkin cukup sekian untuk acara kali ini dari saya. Jika saudara memiliki pertanyaan, maka nanti bisa kontak kita, ataupun nanti masih ada waktu kita sediakan untuk sesi tanya jawab. Namun jika saudara masih kurang puas untuk acara singkat kali ini, maka saudara bisa datang ke lokasi workshop kita yang berada di Tangerang, ataupun kita bisa mendatangi lokasi dari kantor saudara. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan kembali ke saudara
Oki Tri Saputro. Udah. Mas Isan atas presentasi singkat on Vbox. Untuk yang bertanya, kami persilahkan untuk mengisi Google Form yang sudah tertera di chat. Nanti akan kita hubungi secara langsung usai dari rapat Zoom meeting ini. Untuk yang pertanyaan yang Hidayatullah untuk apakah HMI Wicon support IoT Cloud HMI? Ini jawabannya sudah support ya, bahkan PI 8000, PI 9000 sudah memiliki cloud HMI, sedangkan produk terbaru dari Wicon ini produk terbaru dari Wicon yang 3000 IG yang nanti akan kami kirimkan katalognya jika Pak Ferian mengisi Google Form ya, nanti kami akan memiliki kontaknya dan kami akan menghubungi Pak Ferian. Ada lagi dari Pak Hartono ini yang sudah chat melalui WhatsApp. Apakah Wicon HMI dapat berkomunikasi untuk Wicon HMI sendiri bisa komunikasi dengan lebih dari 300 tipe HMI. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari untuk tag limitnya, ini akan dijawab oleh Oke, untuk pertanyaan dari Bapak siapa ini? Untuk tag-nya tentunya kita ada untuk limitnya. Untuk masing-masingnya kita di sini untuk tag-nya itu kurang lebih sekitar 500 tag. Jadi ketika kita masih kurang untuk tag tersebut, kita bisa menambahnya dengan menambahkan satu produk Vbox ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Gustus untuk Prestes, apakah bisa di-share? Bisa Pak, nanti Bapak silahkan isi Google Form yang sudah tertera, nanti akan kita hubungi lebih lanjut. Saya rasa sekian dulu meeting kali ini. Saya ucapkan rasa terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hingga usai Zoom singkat ini. Semoga sedikit materi yang kita sampaikan dapat kebutuhan teman-teman dalam 4.0 yang semakin berkembang. Itu saya sampaikan lagi, dapat menghubungi nomor kami yang tertera dalam Google Form atau dapat email langsung ke wicon.ina@gmail.com. Untuk lebih lanjut nanti akan untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita berikan forum sendiri untuk secara pribadi berkomunikasi dengan tim-tim kita. Oke. Ya, saya ingatkan lagi untuk mengisi Google Form untuk press list dan pertanyaan-pertanyaan lain dapat menghubungi melalui WhatsApp. Untuk kesempatan akan menutup, lebih dan kurangnya kami